Boleh. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya, nggak bisa on cam. Soalnya sinyalnya suka nggak mendukung. Iya, nggak apa-apa. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke. Nah, selamat datang semuanya di kelas sosiologi. Nah, di sini aku bakal ngajarin tentang perilaku perilaku menyimpang serta pengendalian sosialnya. Nah, sebelum itu kayaknya ada baiknya kalau misalkan kita perkenalan terlebih dahulu nih ya, supaya kalian juga bisa lebih kenal aku sebelum kita mulai. Nama aku Haura, kalian bisa panggil aku ke Haura aja. Aku dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Aku tuh baru masuk tahun ini, jadi aku masih semester 1. Nah, seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, kita tuh di sini bakal belajar tentang perilaku menyimpang serta pengendalian sosialnya. Nah, di sini tuh kita akan belajar tentang dari definisinya, teori-teorinya, bentuk-bentuk penyimpangan sosial, dan pengendalian-pengendaliannya. Nah, di sini aku kasih 2 gambar. Ada gambar yang anak-anak lagi kerja sama kayak gini, sama ada yang gambar kayak lagi berantem. Nah, ada yang ngerti gak ini gambarnya itu kenapa sih masuk materi penyimpangan sosial? Yang tahu bisa jawab aja nggak apa-apa. Karena kalau yang play itu kan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku gitu ya. Tapi kalau yang apa itu anak-anak itu mungkin dia apa ya? Kayaknya dia lagi itu belajar mungkin. Nggak tahu deh yang anak-anak itu. Iya, bener ini tuh kayak lagi belajar bersama gitu ya. Nah, yang di sebelah sini ada kayak lagi berantem tawuran gitu soalnya ada benda tajam di sini ya. Nah, ini tuh kenapa masuk materi penyimpangan sosial karena nah yang sebelah sini tuh disebutnya dengan konformitas, sedangkan yang sebelah sebelah kiri kanan ini yang penyimpangan sosial. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Oh ya, nanti kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan atau kalian ada yang bingung, bilang aja ya. Nah, dari definisi konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Nah, secara singkatnya itu, konformitas itu kayak ada kesadaran dalam diri seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan norma sosial yang ada gitu. Jadi seseorang tersebut tuh selalu berusaha untuk menyesuaikan diri supaya sikap dan tingkah laku mereka itu enggak keluar dari norma sosial yang ada. Nah, contoh konformitas itu bisa juga kayak ada seorang remaja yang menyesuaikan gaya pakaiannya karena untuk menyamakan dengan kelompoknya gitu loh. Jadi konformitas itu proses menyesuaikan diri gitu. Selanjutnya ada definisi penyimpangan sosial. Definisi penyimpangan sosial itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Nah, kalau misalkan ini bahasanya kayak agak ribet dan susah dimengerti tuh, secara singkatnya gini, penyimpangan sosial itu ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya itu kayak mencuri. Mencuri kan kayak udah ada di Undang-Undang Dasar gitu ya, Kak. Kalau misalkan seseorang itu mengambil kepunyaan orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, itu tuh udah termasuk penyimpangan sosial karena
udah ada aturan yang dibuat tapi dia tuh nggak patuh terhadap aturan tersebut. Jadi dia itu sifatnya tuh sikapnya itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, kita masuk ke teori-teori penyimpangan sosial. Yang pertama, teori differential association dari Edwin. Dia itu terjadi karena pergaulan berbeda. Pergaulan berbeda tuh maksudnya kayak gini. Contohnya itu Budi itu seorang anak dari desa. Nah, di sekolah desa ini si Budi tuh kedatangan murid baru. Nah, murid barunya itu berasal dari luar negeri. Kan otomatis si murid barunya ini masih punya kebiasaan-kebiasaan dari daerah asalnya gitu kan. Nah, jadi Budi mulai meniru gaya kebarat-baratan karena mengikuti dan terbawa arus dari teman barunya gitu. Nah, yang kedua ada teori labeling dari Edwin. Ini terjadi karena julukan yang diberikan. Ini tuh contohnya kayak seseorang penipu. Karena dia dicap sebagai penipu, dia itu cenderung akan mengulangi perbuatannya lagi. Karena kan labeling negatif itu memberikan stigma buruk gitu untuk pihak yang diberi label. Nah, orang tersebut otomatis akan semakin dikucilkan dari kehidupan sosial. Contoh lain misalnya kita pakai Tony gitu ya. Tony ini sebenarnya anaknya rajin, cuma pernah sekali dia tidak mengerjakan tugas. Nah, gurunya itu langsung memberi julukan ke Tony kalau misalkan Tony itu anak yang pemalas gitu. Jadi Tony si pemalas. Nah, karena ada julukan tersebut, si Tony ini tuh kayak bisa mengulangi sikapnya lagi. Setiap Tony ingin mengerjakan tugas, otomatis Tony akan berpikir, ngapain sih ngerjain tugas kan dicapnya juga udah anak yang pemalas gitu. Padahal sebenarnya kan Tony tadinya anak yang rajin, cuma karena adanya stigma negatif itu yang diberikan, otomatis si Tony juga lama-kelamaan akan menganggap dirinya sebagai pemalas gitu. Terus yang selanjutnya ada teori struktur sosial dari Robert. Nah, ini tuh struktur sosial menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial. Maksudnya itu perilaku ini tuh terjadi karena bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Kenapa dinamakan struktur sosial? Karena struktur sosialnya itu bisa ngehasilin tekanan-tekanan terhadap seseorang. Misalnya kayak ada seseorang yang pengen jadi anggota DPR, tapi dia belum punya ijazah yang sah gitu. Jadi dia tuh akan mencari segala cara supaya dia itu bisa masuk ke anggota DPR. Misalkan dia memalsukan ijazahnya gitu. Nah, yang keempat ada teori fungsi dari Emile Durkheim. Faktor penyimpangan terjadi pada individu satu dengan lainnya tuh berbeda. Nah, faktor penyimpangan ini tuh kenapa bisa berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya itu karena adanya perbedaan keturunan, perbedaan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Nah, kenapa dinamain teori fungsi? Nah, karena tuh si Emile Durkheim ini tuh menganggap bahwa penyimpangan sosial itu bisa berfungsi untuk memperkokoh nilai dan norma sosial. Kayak bisa jadi memperjelas moral-moral di masyarakat. Terus mendorong perubahan sosial supaya masyarakatnya lebih teratur gitu dan juga melahirkan solidaritas masyarakat untuk menghadapi para penyimpang sosial. Selanjutnya ada teori konflik dari Karl Marx. Nah, teori konflik ini dilatar belakangi kejahatan dengan perkembangan kapitalisme. Sebenarnya teori ini tuh kayak cuma pandangan kelas yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka gitu. Maksudnya kayak ada seseorang nih yang melakukan kejahatan dan diberi hukuman. Itu tuh rata-rata orang yang di kalangan rakyat miskin. Kalau misalkan orang yang berkuasa, dia itu melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi teori konflik ini tuh cuma pandangan dari orang yang berkuasa ke rakyat miskin gitu. Karena kan Karl Marx juga kan memiliki
pencetus teori antara kelas sosial ya. Terus selanjutnya ada bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Yang pertama, berdasarkan perilaku. Yang A, penyimpangan individu. Penyimpangan individu dilakukan oleh satu orang. Contohnya menyontek. Menyontek di sini baik menyontek kepada teman ataupun membuat contekan sendiri. Jadi setiap penyimpangan yang dilakukan oleh satu orang itu tuh disebutnya penyimpangan individu. Terus yang kedua ada penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok dilakukan oleh sekelompok orang. Contohnya balapan motor liar atau yang tadi itu yang foto tawuran itu bisa. Nah, biasanya penyimpangan kelompok ini terjadi karena adanya dorongan secara kolektif, adanya pengaruh buruk dari suatu kelompok gitu. Terus yang ketiga ada penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran itu dilakukan oleh seseorang yang merupakan bagian dari suatu kelompok, suatu kelompok yang tidak mematuhi norma. Contohnya, seseorang memutuskan bergabung ke kelompok ekstremis agama. Nah, karena dia bergabung ke kelompok ekstremis agama, dia itu tuh pandangan seorang individu itu tuh udah tertutup gitu dengan nilai-nilai yang ditanam oleh organisasi dan dapat merugikan kelompok agama yang berbeda dengannya. Jadi bisa memunculkan kayak perdebatan-perdebatan gitu. Nah, terus penyimpangan campuran ini biasanya dilakukan suatu golongan yang memiliki organisasi sehingga individu atau kelompok di dalamnya itu tunduk pada norma yang berlaku di masyarakat gitu. Selanjutnya ada bentuk penyimpangan sosial berdasarkan sifat. Yang pertama, penyimpangan positif. Penyimpangan positif memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial. Contohnya emansipasi wanita. Nah, ini tuh kayak penyimpangan yang akan diterima gitu oleh masyarakat karena adanya perkembangan zaman yang semakin maju. Kayak emansipasi wanita kan dapat diterima karena dia memberikan dampak positif gitu. Kenapa disebut penyimpangan? Karena zaman dulu kan kayak wanita ya udah tugasnya cuma di dapur aja, cuma jadi ibu rumah tangga aja gitu. Nah, emansipasi wanita ini kan termasuk ke bentuk pemberontakan, jadinya dia disebut penyimpangan, tapi sifatnya itu positif karena memberikan dampak positif. Wanita jadi boleh berpendidikan tinggi, boleh menjadi wanita karir gitu. Terus yang kedua ada penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif ini memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial dan merugikan orang lain. Contohnya pencurian. Ini tuh udah jelas udah menyimpang, dia itu nggak bawa pengaruh positif sama sekali. Dia itu merugikan orang lain. Makanya disebutnya penyimpangan negatif. Terus berdasarkan frekuensi. Sebenarnya berdasarkan frekuensi ini tuh anak dari penyimpangan negatif. Jadi penyimpangan negatif itu dibagi lagi menjadi penyimpangan sosial berdasarkan frekuensi. Yang pertama ada penyimpangan primer. Sifatnya sementara dan tidak berulang. Biasanya itu penyimpangan ini baru pertama kali dilakukan. Kadarnya juga ringan karena tidak terlalu merugikan orang lain. Contohnya siswa datang terlambat. Kan siswa datang terlambat itu dia cuma merugikan dirinya sendiri ya. Dia yang ketinggalan pelajaran gitu. Tapi bisa juga merugikan orang lain kayak pelajaran yang sudah diajarkan jadi terganggu gitu. Misalkan ada tiba-tiba murid tiba-tiba datang kan itu kan bisa ganggu jalannya pelajaran. Nah, itu tapi tidak terlalu merugikan karena tidak sepenuhnya orang lain terkena dampaknya gitu. Terus yang kedua ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder ini sifatnya nyata dan dilakukan berulang kali, memungkinkan memiliki kadar yang berat karena merugikan orang lain. Contoh, seseorang yang sering mabuk dan pulang dengan kendaraan pribadi memungkinkan menyebabkan kecelakaan. Nah, ini tuh kadarnya berat karena dia bisa merugikan orang lain dengan sangat gitu loh.
Terus kenapa sekunder? Karena ini kan kayak seseorang sering mabuk, berarti diulang-ulangin lagi. Jadi beda sama primer yang baru pertama kali gitu. Kalau sekunder ini biasanya cenderungnya penyimpangan-penyimpangan yang sudah seseorang lakukan gitu. Terus faktor penyimpangan sosial. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri individu. Misalnya gangguan emosional dan tingkat religius yang rendah. Jadi seseorang bisa menyimpang karena adanya gangguan emosional dari dalam diri dia sendiri. Biasanya tuh kalau misalkan dia ada masalah rumah gitu, terus dia melakukan penyimpangan gitu. Itu tuh karena adanya pandangan dari satu individu dari dalam dirinya dia sendiri. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar diri individu, misalnya keluarga, pergaulan, dan media massa. Nah, misalkan pengaruh keluarga bisa memberikan uh, penyimpangan sosial. Jadi pergaulan juga misalkan dia terbawa pengaruh buruk dari orang lain. Dia juga ngeliat kayak di sosmednya ada ada tren-tren yang sebenarnya itu penyimpangan. Nah, dia ngikutin. Nah, itu termasuk dari faktor eksternal karena asalnya tuh dari luar diri individu. Terus selanjutnya kita masuk ke pengendalian sosial. Nah, menurut Bruce J. Cohen mengatakan pengendalian sosial adalah cara-cara yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat. Terus menurut Peter Alberger, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membengkang. Jadi, secara garis besar, intinya itu pengendalian sosial, cara untuk membuat seseorang patuh terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Kayak gimana nih caranya supaya seseorang ini tidak melakukan perilaku menyimpang. Apa nih yang harus kita lakuin buat masyarakat di kelompok kita tuh patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan gitu. Nah, pengendalian sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada preventif dan ada yang represif. Preventif itu berasal dari kata pri. Pri itu kan sebelum, berarti preventif itu dilakukan sebelum adanya penyimpangan sosial, semua bentuk pencegahan. Jadi kayak sosialisasi, pengarahan gitu, itu termasuknya preventif karena seseorang belum melakukan penyimpangan tapi udah dicegah gitu loh. Nah, itu masuknya ke preventif. Yang kedua ada represif. Represif ini dilakukan sesudah adanya penyimpangan sosial. Nah, represif ini dibagi lagi menjadi berdasarkan caranya. Yang pertama persuasif dan koersif. Persuasif itu dilakukan tanpa adanya kekerasan. Jadi kalau pengendaliannya itu berupa menasehati, mengajak dan juga membimbing. Jadi emang dilakukannya setelah adanya penyimpangan, tapi itu diberitahunya masih baik-baik gitu. Kalau koersif ini kebalikan dari persuasif. Kalau koersif dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Contohnya itu menertibkan pedagang kaki lima. Itu kan kayak udah sebenarnya kan pasti udah juga dihimbau dihimbau kayak pakai preventif ini. Cuma kayak masih ngeyel juga jadi dilakukan secara kekerasan kayak maksa gitu kan buat digusur diberesin semua. Nah, itu termasuknya ke koersif karena ada kekerasan atau paksaan. Terus kita langsung masuk latihan soal nih. Nanti yang tahu jawabannya bisa langsung jawab aja ya, nggak apa-apa. Teori labeling menyatakan bahwa seseorang terdorong untuk melakukan penyimpangan karena A. Pengaruh dari subkultur devian, B. Masyarakat memberikan stigma, C. Terjadi anomi dalam masyarakat, D. Pergaulan yang intim dengan para penyimpang, E. Kelompok penguasa melindungi kepentingannya. Ada yang tahu?
B, Kak. B. Kenapa tuh? Tahu nggak alasannya? Masyarakat secara nggak langsung psikologis kita itu terdorong untuk melakukan sesuatu yang menyimpang. Kenapa suaranya keras-keras? Karena adanya stigma dari masyarakat, pikiran kita secara tidak langsung dalam kita untuk melakukan perilaku menyimpang. Jadi tuh kenapa ada yang tahu kenapa jawabannya nggak A atau C atau D atau E gitu? Nah, jadi ya, ada yang mau jawab? Nah, jadi jawabannya itu yang B. Nah, kalau misalkan yang A, pengaruh dari subkultur deviant itu termasuknya ke teori differential association yang tadi itu yang pertama. Karena adanya pengaruh gitu dari kelompok atau orang lain. Nah, kalau yang C itu terjadi anomi dalam masyarakat. Nah, ada yang tahu nggak anomi itu masuk ke teori apa? Anomi itu kayak ketidaksesuaian antara harapan sama kondisi sebenarnya, bukan sih, Kak? Nah, iya benar banget. Nah, jadi kalau anomi itu masuknya ke teori struktur sosial karena kayak ada tekanan gitu dari kelompok atau tekanan dari struktur sosialnya. Nah, kalau yang D, pergaulan yang intim dengan para penyimpang ini tuh bisa juga masuk ke teori yang pertama yang differential association. Nah, kalau kelompok penguasa melindungi kepentingannya ini masuk ke teori yang ini. Nah, yang ini teori konflik karena para penguasa tuh melindungi dirinya. Jadi biasanya orang yang melakukan penyimpangan dan dihukum itu cuma dari kalangan orang miskin aja, sedangkan orang yang berkuasanya itu punya cara untuk melindungi dirinya dia sendiri. Terus kita masuk ke latihan soal yang kedua. Mencuri yang dilakukan seseorang disertai dengan tindak kekerasan merupakan bentuk penyimpangan perilaku titik-titik. 1. Primer kelompok. 2. Primer individu. 3. Sekunder kelompok. 4. Sekunder individu. Ini cara jawabnya tahu kan ya? Kalau A, 1 dan 3. B, 2 dan 4. C, 1, 2, 3. D, D apa ya? 4 aja ya? Kalau E semua Kak, gitu. Yang A itu 1, 2, 3. Oh, iya. Nah, ada yang tahu gak ini jawabannya apa? D. Ya, Kak. D tuh yang 4 aja ya? Iya, Kak. Bisa kenapa gitu? Karena kadarnya itu berat dan merugikan orang lain, terus dia ngelakuinnya secara individu. Nah, bener banget. Dia itu yang D, karena ini dilakukannya oleh seseorang udah pasti individu, antara 2 dan 4. Nah, kenapa sekunder? Karena tindak kekerasan berarti yang ini, yang sekunder. Memiliki kadar yang berat dan merugikan orang lain, gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak sih? Ya, ada. Atau ada yang kurang jelas, atau aku jelasin yang kecepatan, atau apa gitu? Udah jelas banget sih tadi. Tanya yang bagian soal pertama yang A. Itu Yang mana? suka apa? Bagian Coba. soal pertama yang jawaban A.
Yang mana yang ini? Yang A. Nah, yang A ini tuh dia tuh pengaruh dari subkultur devian kan. Nah, subkultur devian ini tuh uh, adanya seseorang tuh kayak mempelajari subkebudayaan yang menyimpang. Jadi tuh kayak contohnya siswa yang suka bolos sekolah. Nah, dia itu biasanya menyontoh temannya gitu loh. Nah, ini tuh sama kayak yang ini nih, yang dari si Edwin. Karena pergaulan berbeda. Jadi biasanya itu dia mempelajari dulu nih kayak kebudayaan lain, tapi itu ternyata kebudayaannya itu menyimpang gitu. Kalau dia ngelihat orang bolos, dia tuh kayak kepikiran, pengen juga bolos Nah, itu tuh jadi kayak termasuk ke subkultur devian gitu. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Terima kasih. Ya. Atau bisa juga di chat, nggak apa-apa. Ini tuh materinya biasanya ya turun-temurun gitu ada di SBMPTN. Seenggaknya lah satu soal gitu. Biasanya keluar. Jadi lumayan penting juga materi ini. Nah, kita tuh udah sampai di ujung banget ya. Gimana nih, ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang kurang jelas? Kalian abis ini mau belajar lagi atau gimana? Ya, habis ini aku mau belajar lagi. Oh, belajar apa tuh? Mungkin ekonomi kayaknya. Oh, iya, iya, iya. Yaudah, kalau gitu aku tutup aja kali ya. Kalian bisa lanjut belajar. Ini aku stop sharing dulu. Nah, iya. Makasih ya. Iya, sama-sama.